untuk materi termodinamika. Mm-mm. Termodinamika atau kinetik gas dulu deh, kinetik gas. Yang ini. Jadi kalau eh, kinetik gas atau antikinetik gas, yang pertama syarat-syarat sifat gas ideal, bahwa gas ideal ini memiliki ukuran partikel yang sangat kecil dibandingkan ruangannya. Oke, ntar dikirim dulu deh. Sebentar, Aina ya, ada bel dulu sebentar, Ya. maaf. Nah, kemudian secara umum persamaan gas ideal itu rumusnya PV sama dengan nRT atau PV sama dengan NKT. N-nya itu mol, R-nya tetapan gas, sedangkan T-nya ini suhu dalam Kelvin harus ditambah 273, seandainya dia itu dalam Celcius. Nah, ini yang paling penting ya, persamaan gas ideal. Kemudian kalau misalnya nanti N-nya ini bisa kamu ubah menjadi apa aja, Pak? Ada N-nya ini adalah N per Na, jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian N-nya ini bisa diganti dengan apa, Pak? Ada M per Mr, massa dibagi Mr. Tuh. Nah, kemudian ada proses-proses yang harus dilewati dari teori kinetik gas ini. Ya, yang pertama itu ada proses isotermik. Nah, tadi kan untuk persamaan gas ideal itu rumusnya PV-nRT. Bisa juga dalam proses-proses tertentu, dia secara umum rumusnya PV sama dengan konstan. PV per T sama dengan konstan. PV per T sama dengan konstan. Nah, artinya sama dengan konstan ini apa, Pak? Berarti V1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Nah, untuk proses isotermi kan grafiknya melengkung kayak gini ya. Dan di grafik ini selalu PV, tekanan sama volume. Berarti kalau isotermik itu kan apa? Suhunya konstan kan? Suhunya konstan. Artinya kalau suhunya konstan, kamu bisa langsung coret ini. Ini. Nah, ini rumusnya ini. V1 V1 sama dengan V2. Ini hukum Boyle namanya. Nah, kemudian kalau misalnya proses isokorik, grafiknya lurus seperti ini. Apalagi di soal kisi-kisi banyak tentang grafik ya. Grafiknya lurus seperti ini artinya volumenya konstan. Kalau volumenya konstan dari rumus ini kamu bisa coret V-nya sehingga terbentuk apa? P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Terus kalau proses isobarik berarti apanya yang konstan, Pak? Hukum ini ya, dia hukum Charles yaitu tekanannya yang konstan berarti tinggal kamu coret P-nya saja. Jadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Paham sampai sini Laina ya? Iya. Oke. Terus apalagi yang harus ditekankan dalam energi kinetik gas? Ada dari teori kinetik gas ada energi kinetik. Secara umum rumusnya EK sama dengan 3 per 2 K kali T. 3 per 2 KT. Ya. Nah, kemudian ada apa lagi, Pak? Tadi 3 per 2 KT atau EK sama dengan eh, setengah F K kali T. F-nya ini sebenarnya derajat kebebasan, di mana di soal itu hanya ada dua jenis gas, yaitu gas monoatomik dan gas diatomik. Mono sama dia. Kalau mono F-nya 3, kalau diatomik F-nya 5. Berarti kalau diatomik, kalau misalnya monoatomik, F-nya dimasukin ke sini,
EK sama dengan setengah dikali F dikali K dikali T. Jadi seandainya F-nya 3, setengah kali 3 gitu kan. Kali K kali T artinya 3/2 KT. Paham nggak Raina? Paham ya? Iya. Nah, di soal pun nanti kalau nggak diketahui dia itu mono atau diatomik, dia itu pasti monoatomik. Kalau nggak diketahui dalam soal dia itu mono atau dia. Karena kebanyakan soal itu monoatomik. Nah, terus ada apa lagi Pak? Di sini ada kecepatan rata-rata. Nah, ini yang paling sering keluar di kisi-kisi ini. Jadi kecepatan rata-rata itu rumusnya VRMS sama dengan akar 3 kT per M. M-nya ini massa, T-nya itu suhu. K-nya ini tadi, K-nya ini tetapan Boltzmann. Yang 1,38 kali 10 pangkat ya. Kemudian ada juga akar 3 RT per MR, ada juga akar 3 P per rho. Nah, dari sini akan tercipta hubungan. Ada apa aja Pak? Yang pertama, V sama T. Kecepatan sama suhu. Kecepatan sama suhu ini artinya apa? Karena sama-sama di atas, dia berbanding lurus. Berbanding lurus dengan akarnya. Artinya kalau ada perbandingan, soal perbandingan, V1 per V2 sama dengan akar 1 per T2. Itu kalau hubungannya sama suhu. Artinya semakin tinggi suhunya, maka gas tersebut akan semakin cepat. Seperti itu. Terus untuk hubungannya sama MR apa Pak? MR-nya kan di bawah, V-nya di atas ini kan. Maka hubungannya berbanding terbalik. V1 per V2 sama dengan akar MR2 per MR1. Nah, akar MR2 per MR1. Terus ada apa lagi? Hubungannya sama tekanan. Nih. Berarti V1 per V2 sama dengan akar P1 per P2. Itu per P2. Terus V1 per V2 hubungannya sama rho apa? Oh, sama mas jenis. Berarti V1 per V2 sama dengan, karena dia berbanding terbalik sama akarnya, rho 2 per rho 1. Rho 2 per rho 1. Oke, paham ya? Raina ya. Iya. Nah, terus hubungan ada apa lagi yang harus diperhatikan? Ada yang namanya energi dalam. Energi dalam gas, U-nya ini sama dengan N dikali EK. N-nya ini jumlah partikel, EK-nya ini energi kinetik. Energi kinetik ya. Nah, sekarang kita lihat sini. Langsung ke soalnya nih. Oke, sambil kita lihat rumusnya nih. Sampel gas ideal, nih, sampel gas ideal bervolume. Volume apa berarti diketahui? Lambangnya apa volume? Apa? Volume lambangnya apa Raina? V, Iya. 0,26 meter kubik. Pada tekanan. Tekanan berarti apa tuh lambangnya? P. P ya. P sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dan suhunya itu adalah 290. Karena sudah dalam Kelvin, dia nggak usah dirubah. Yang ditanya apa coba? Jumlah molekul N. Yang kedua, energi kinetik, berarti EK. Yang ketiga, energi dalam gas, berarti U. Hmm. Oh ya, jawab. Nah, dari sini, rumus N itu apa, Pak? Ayo, rumus N itu apa? Nih, dari PVNKT nih, ya ini. Ini disebut deh, sebut. Nah, nih. PV sama dengan apa? NKT kan? Iya. PV sama dengan NKT, asal rumusnya tuh. Hmm. Nah, berarti PV sama dengan NKT. NK kali T. Nah, dari sini kamu bisa lihat nih. Mencari N-nya berarti berapa? Mencari N ini berarti N sama dengan PV dibagi K kali T. Hmm. Ya. Oke, berarti sama dengan berapa? P-nya 2 kali 10 pangkat 5
Pi-nya 0,26 per 1,38 dikali 290. 10 pangkat min 23 ya. 10 pangkat min 23 Heeh. kali 290. Nah, sekarang. Berarti kalau dijadiin pangkat nih gimana Pak? Kalau misalnya dia itu harus jadiin pangkat. Jadi sama dengan ini 2 kali 10 pangkat 5. Kan harus jadiin pangkat satuan sebenarnya ya. Heeh. 2 kali 10 pangkat 5, 0,26 dijadiin pangkat satuan jadi berapa? Kenapa? Dijadiin pangkat satuan berapa ini? 2,6 kali 10 pangkat. Nih, kan dia geser ke kanan kan? Iya. Geser ke kanan satu kali jadinya 2,6 kali 10 pangkat Eh, min 1. Paham nggak Raina ya ini? Kalau nggak coba paham, coba Fandi jelasin ulang nih. ulang aja deh, Pak. Basicnya ya. Nih, jadi gini. Jadi kalau dalam perhitungan notasi ilmiah, kan dia kan A kali 10 pangkat N. A-nya ini dia harus satuan, ya, supaya memudahkan perhitungan. Nah, berarti kalau semuanya dalam bentuk pangkat, maka Raina tuh harus jadiin pangkat semua nih, 10 pangkat N semua. Nah, andai kata dia N-nya ini geser, misalnya geser yang pertama itu, hmm, hmm, ini. Hmm. Jadi komanya bergeser ke kanan, koma geser ke kanan, 10 pangkat N-nya berkurang satu, berkurang satu. Misalnya geser ke kanannya satu kali, maka berkurangnya satu. Tapi kalau gesernya dua kali, komanya gesernya dua, Heeh. tuh ya. Nah, terus kalau misalnya komanya geser ke kiri, koma geser ke kiri, 10 pangkat N-nya itu bertambah satu. Bertambah satu. Simulasinya gitu ya. Tapi kalau geser ke kiri dua kali, berarti bertambah dua. Heeh. Nah, sekarang Raina lihat nih. Tadi kan Pandi geser 2,6-nya ini gesernya kemana? Kanan kan? Kanan ya. Artinya 2,6 kalau geser kanan 10 pangkat N-nya berkurang satu kan? Iya. Nah, kan ini nggak ada nih. Nggak ada 10 pangkatnya kan? Iya. Berarti 10 pangkat min satu. Jadi gitu. Oh, Paham ya Raina ya? iya paham. Per, lihat nih. Berarti pernya berapa? 1,38 tetap. 1,38 kali 10 pangkat min 23. Nah, 290 jadi berapa? Kita jadiin pangkat satuan. A-nya itu harus satuan. Kan 290 ini kan masih ratusan kan? Heeh. Supaya jadi satuan gimana? Komanya geser kemana? Ke kiri kan? Iya. 1, 2. 2,9 kan jadi ya? Iya. Gesernya berapa kali? Sekali. Ya, Du 2 kan? dua kali, iya. Berarti 2,9 Pangkat kali 10 pangkat tuh. dua. Paham gak Raina? Kenapa kenapa geser dua kali Karena tadi? kita butuhnya apa? A-nya ini harus satuan. Tuh. Ngerti ya? Kalau gesernya cuma satu kali, Oh, dia kan iya, iya. 29,0 kan? Iya, 29 iya. masih puluhan. Oke. Paham ya? Nah, Iya, sekarang Pak. Raina kali dulu pangkatnya nih. N sama dengan 2 kali 2,6 berapa? 5,2. Kali 10 pangkat. Nih, 5 ditambah min 1 berapa? 4. 4. Sip. Jadi pangkat berkalian, pangkatnya ditambah. Masih ingat ya? Nah, per 1,38 kali 2,9. Itu sekitaran 4,002. Kali 10 pangkat berapa? Nih, min 23 ditambah 2. Berarti kan sama.
Berapa? Min 21. Min 21, oke. Terus, lanjut jadinya berapa tuh? Hmm, min 21 nih ya, oke. Iya. Kamu bagi nih, 5,2 dibagi 4,002 berapa? Sekitaran Hmm. berapa kalau dibuletin? Hmm. 1,3 ya, kali 10 pangkat. Nah, pangkat pembagian, pangkatnya kamu kurang. Iya. Jadi berapa kalau dikurangi? Itu kan 4 dikurangin 21. Jadi berapa? Pangkat 25. Sip, mantap. 10 pangkat 25. Ditanyakan apa? Banyak molekul berarti molekul. Molekul. Tuh. Paham nggak Raina kira-kira semua sini? Paham. Ngerti ya? Cara ngitungnya juga harus bisa nih kalau udah tahu rumusnya. Berarti cara ngitungnya juga harus tahu. Tuh. Pak, itu Pak, aku mau nanya deh. Itu kan rumus awalnya kan ada yang eh, sama dengan NRT, ada yang sama yang NKT. Itu Hmm. berarti sesuai, kalau misalnya itu kan suhunya Kelvin, jadi pakainya yang NKT. Iya, benar. Kalau Kalau nih, kenapa begitu Pak? Kan ada dua rumus nih. Oke. Tadi lihat dulu rumus tadi ini. Cara bedain rumusnya gimana Pak? Nih, lihat sini. Hmm. Tadi kenapa pakainya NKT? Karena kan yang ditanyanya itu adalah yang ditanyanya adalah jumlah molekul kan? oh iya ya. Berarti kan NKT dong. Kalau ini Ya. harus ada NRT. Jadi perbedaan di N kecil sama N besar. Kalau N kecil itu mol, N besar itu jumlah molekul. Oh, oke oke. Paham ya Raina ya? Ya. Mantap. Nah, terus apa lagi? Yang kedua, energi kinetik. Tadi apa rumus energi kinetik nih? Tuh, langsung ada kan? Eka sama dengan apa? 3/2 KT. 3/2 KT. Sip. Jadi tinggal dimasukin doang ya. Mm-mm. Dan 3/2 K-nya itu kan tadi 1,38 kali 10 pangkat min 23. T-nya 290. Nah, berarti yang harus kamu perhatikan kalau nggak ada di soal nih, ini R sama K. R itu kan 8,3. K-nya itu 1,38. Ini harus dihafal. Tapi biasanya ada di soal sih ya. Nah, berarti 3/2 kali 1,38 sekitar berapa coba? 3/2 kali. 1,38. Berarti cara ngitungnya kamu kaliin dulu atasnya baru dibagi dua. Hmm. Jadi 290 kali 1,38 kali 3 bagi 2. Nah, sekarang segini kan Hmm. 100,3. Nah, 600,3 kali 10 pangkat min 23. Nah, kalau di soal atau di PG nggak ada yang seperti ini, berarti gimana tuh caranya tuh? Harus dijadiin pangkat satuan. Geser berapa kali? Ayo, geser berapa kali? Supaya jadi satuan. Dua. Nah, bagus. Gesernya kiri atau kanan? Di kiri. Berarti bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah berapa? 2. Cakep. Berarti 0, 0. 6,003 kali 10 pangkat 2. 4 min 23 tambah 2. Iya. Berapa? Amin 21. Cakep. Ketiga Rayana kira-kira nih. Ngerti ngerti. Berarti kalau dari yang dari yang di atas itu, berarti kalau mau hitung harus dijadiin pangkat satuan. Ya, hasil akhirnya sebenarnya. Hasil akhir Oh. terus semangat satuan ya. Mm-mm. Soalnya kalau dia itu seragam harus semangat satuan. Ya. Nah,
Oke, coba lanjut. Yang yang E. Yang E tinggal pakai rumus ini. Coba Raina hitung sendiri, dijadiin pangkat satuan. U sama dengan nih. Nih, langsung aja kan. Ditanya yang ketiga itu U kan. Mm-mm. Nah, nah sekarang Raina kerjain sendiri. Ntar fotoin ke Pandi. Berarti tinggal dikali yang ini doang. Ya, betul. Dikali dan permainan pangkatnya juga penting tuh. Siap. Oke. Oke, bentar. Oke, cobain dulu ya. Pilihannya ya. Tadi kan kamu hanya perlu mengalikan 1,3 kali 6 kan? Iya. Yang penting tipis-tipis dia. 7,8 kali 10 pangkat. 25 kurang 21, 4. Seperti itu. Oke. Paham Raina ya? Iya, paham. Nah, itu. Nah, sekarang nomor berikutnya nih. Nah, untuk teori nih, teori. Lihat teori nomor 26. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Dengan mengacu pada energi kinetik dan potensial molekuler, deskripsikan dan jelaskan bagaimana energi meningkat. Oh, ini pernyataan-pernyataan sebenarnya nih. Kita lihat pernyataan-pernyataan. Hmm. Nah, jadi untuk gas ideal ini, ya yang pertama, gas ideal dipanaskan pada volume konstan sehingga suhunya meningkat. Nah, sehingga suhunya meningkat. Berarti gini, untuk nomor yang pertama, hmm, hubungannya apa sih energi dalam dengan suhu tadi? Energi dalam sama suhu. U sama dengan apa? Nih, tadi kan Eka sama dengan apa? Nanti di sini nanti. Sama dengan 3/2 AT kan? Iya, 32. Artinya Eka berbanding lurus sama suhu. Ya, Hmm. artinya semakin suhunya tinggi, Eka-nya juga gimana Eka-nya? Eka-nya juga tinggi kan? Iya. Karena berbanding lurus. Gitu. Ya. Hmm. Gas ideal dipanaskan pada volume konstan. Sehingga suhunya meningkat. Benar atau salah? Mungkin gitu di pernyataannya ya. Iya. Sekarang volume sama suhu. Volume sama suhu. Itu ada kaitannya nggak tadi? Volume sama suhu. Tadi kan rumusnya itu adalah PP sama dengan T kan. PP NRT ya. Tuh. Tuh, PP NRT Pak. PP NRT. Pokoknya kalau dia itu masih satu baris seperti ini, artinya volume sama suhu apa? Terus. Berbanding lurus. Artinya kalau misalnya suhunya tinggi, volumenya juga besar Iya. nggak? Oke, bagus. Volumenya juga besar. Ini harus kita saling kait-kaitkan ya. Artinya, nomor pernyataan satu benar nggak? Gas ideal dipanaskan pada volume konstan Heeh. hingga suhunya meningkat. Jadi, untuk nomor satu ini seharusnya apa? Suhu meningkat, Ini juga. energi dalam meningkat. Energi dalam meningkat. Seharusnya pernyataan nomor satu yang benar kayak gitu ya. Iya. Tuh. Jadi kita harus perbaiki kalau ada kata pernyataan-pernyataan ini ada yang keliru. Oke. Nah, nomor dua. Gas ideal dikompresi secara isotermal atau suhunya konstan sehingga volumenya menurun. Nah,
Yang jadi pertanyaan apa nih, Pak? Jelaskan bagaimana energi dalam sistem berubah. Pernyataan dari soal ini atau pertanyaannya, apakah energi dalamnya berubah ketika diberi perlakuan seperti pernyataan 1, 2, 3, sampai 6? Tuh. Nah, oke. Gas ideal dikompresi, suhunya konstan. Artinya apa nih? Kalau misalnya suhunya konstan, energi dalamnya gimana? Ya, suhunya kan di situ katanya apa? Suhu konstan atau tetap kan? Iya, Hmm. Energi dalamnya gimana? Energi dalamnya tuh tetap. tetap. Ngerti Raina ya? Tuh. Iya, Suhunya diperbesar, berarti energi dalamnya meningkat. Suhunya diperkecil, energi dalamnya juga menurun. Paham ya Raina ya? iya paham. Nah, nomor 3, coba. Apa yang terjadi tuh? Gas ideal diinginkan pada tekanan konstan sehingga suhunya menurun. Gimana? Berarti kalau suhu turun, energi dalam gimana? Turun juga. Bagus. Suhu turun, U-nya juga turun. U-nya itu energi dalam. U-nya juga turun. U-nya ini sama dengan energi dalam. Energi dalam. Yang keempat, coba. Jadi di sini tuh jawabannya meningkat, turun atau tetap gitu sebenarnya. Jawaban intinya ini kan tetap, terus ini turun kan. Iya. Yang keempat, coba adiabatik. Nah, kalau adiabatik ini, ya, adiabatik ini gas ideal mengalami ekspansi adiabatik sehingga volumenya meningkat tanpa pertukaran panas dengan lingkungan. Nah, adiabatik ini artinya Q-nya sama dengan nol. Q-nya itu kalor ya. Iya. Nah, kalau tidak ada kalor yang dilepas ataupun tidak ada kalor yang diterima, artinya suhunya itu tidak apa? Tidak ada peningkatan kan? Iya. Artinya mengalami penurunan. Nah, kalau suhunya turun, artinya apa? Suhunya turun artinya apa? U-nya Turun juga. turun juga, seperti itu. Kesimpulannya ya. Nah, sekarang kita lihat yang kelima. Kelima waktu yang kelima di sini. Hmm. Gas ideal dipanaskan pada tekanan konstan, sehingga volumenya bertambah. Oke. Tadi hubungan volume sama suhu gimana tuh Raina? Ini nomor 5. Di sini clue-nya nih. Sehingga volumenya bertambah. Kalau volume bertambah, suhunya meningkat nggak? Iya. Karena berbanding lurus kan? Iya. T-nya meningkat. Nah, kalau T-nya meningkat, energi dalamnya gimana? Meningkat juga. Bagus. Berarti U-nya naik. Seperti itu. Energi dalamnya naik. Paham Raina ya? Iya. Nah, nomor 6. Coba. Gas ideal mengalami proses isokorik. Artinya volumenya konstan. Sehingga tekanannya meningkat akibat penambahan panas. Tekanan meningkat sama tadi suhu gimana hubungannya? PP dia kan PPNRT tadi kan? Ini di sini nih PPNRT kan? Ini PPNRT untuk yang ini artinya PP-nya ini berbanding lurus sama T. Artinya apa Pak? Volume meningkat, suhu meningkat. Berarti kalau misalnya tekanannya yang meningkat nih, suhunya gimana? Kayaknya. Hmm? Kemudian meningkat juga. Bagus. Tekanan meningkat, suhu. Meningkat. Nah, kalau suhu meningkat berarti apa? U-nya Naik. cakep, U-nya naik. Gitu.
Jadi U-nya ini kebanyakan hubungannya sama suhu. Jadi semua rumus kamu hubungkan dengan suhu. Kenapa? Karena suhu ada di semua rumus. Ya, Semua rumus ada di kinetik. Paham Raina ya? iya Pak. Oh, sip. Lanjut. Ada pertanyaan dulu gak Raina kira-kira? Hmm, Ngerti ya? Yuk, nyalakan lagi kameranya ya. oh iya. Nih, sip. Lanjut nomor berikutnya. Hmm, Oke, kita lihat dulu di sini. Nomor satu. Apakah proses yang dialami gas ini isobarik, isokorik, isotermik, atau adiabatik? Untuk yang ini. Jadi Raina harus tahu nih, kalau isotermik grafiknya gini kan. Nah, ini kan yang melengkung gini ya, melengkung ke bawah ya, isotermik namanya. Oke, isotermik kan grafiknya melengkung kan. Ya, Kalau isokorik grafiknya lurus. iya. Adiabatik grafiknya ke kanan. Berarti ini apa? Nomor satu. Eh, Ada gak di antara ketiga grafik tersebut? enggak. Nggak ada kan? Berarti nomor satu ini tidak keempatnya. Hmm. Paham nggak Raina kira-kira? Kalau adiabatis itu apa? Adiabatik itu sama seperti grafik isotermik. Tuh, melengkung ke bawah. Oh, Melengkung ke bawah ya. Paham ya? ya. Oh. Nah, sekarang bagaimana mencari besar usaha yang dialami oleh gas? Oke. Usaha yang dialami oleh gas berarti usahanya ini adalah luas di bawah grafik. Nih, jadi kalau ini kamu buat grafik, sebenarnya ini luasnya ke bawah tuh, ya. Jadi mencari usaha di grafik PV itu adalah luas di bawah grafik. Oke, berarti hmm, nomor dua, bagaimana cara mencari usaha? Cara mencari usaha di bawah grafik PV, artinya grafik P tekanan, ini volume. Grafik PV ini adalah luas di bawah grafik. Luas di bawah grafik. Nah, sekarang kamu lihat di sini. Grafiknya ini membentuk apa nih? Bangun apa? Kalau dia diteruskan sampai bawah nih. Bangun apa? Bangun datar apa nih? Eh, Ayo. Trape, Trapesium. trapesium kan? Mm-mm. Nah, trapesium. Terus kalau dia dipanjangin, ini kan sebenarnya dari titik 6 nih. 6 sampai ke bawahnya kan berapa tuh? Dari 0 kan berarti kan? 6 sampai 0 gitu kan? Iya. Nah, maka sisi yang ini sampai bawah itu panjangnya 6. Mm. Oke, 6 ya. Terus yang sisi sejajar yang satu lagi, ini sampai bawah panjangnya berapa tuh? 4. 4 ya, ini 4. Oke, ini 4. Nah, terus apa lagi Pak? Berarti ini jadinya luas di bawah grafik 6 sama 4. Jadi kalau kamu buat penggambarannya nih, grafik trapesiumnya seperti ini. Ini, ini, ini. Mm. Gitu kalau dibalik ya. Berarti ini tadi 6, ini 4. Tingginya berapa nih dari sini ke sini? 2. 2. 2. Paham ya? Iya. Nah, berarti luas trapesium ingat nggak rumusnya apa? Lupa. Jumlah sisi sejajar, jumlah sisi sejajar kali apa? Kali tinggi bagi Pak. paham nggak Raina? Kira-kira. Iya, paham.
Nah, jumlah sisi sejajar berarti apa? Jumlah sisi sejajar apa tuh berarti? Sisinya berapa aja nih? 4. Yang 4 tambah 6 kan? ya 4. Nah, 4 tambah 6. Kali tingginya berapa? 2. 2. Dibagi 2. Wah, Paham nggak Raina kira-kira? paham. Luasnya sama dengan 2-nya dicoret. 4 tambah 6 berapa? 10. 10. Karena di satuannya ATM sama liter gitu kan, maka 10 ATM liter. Jadi luasnya ini, usahanya ini sama dengan luasnya. Sama dengan 10 ATM liter. Paham ya? Ya, Nah, kalau dijadikan joule gimana Pak? Satu ATM ini berapa joule? Jadi satu ATM liter itu sama dengan 101,3 joule. Tuh, ya. Satu ATM liter sama dengan 101,3 joule. Berarti kalau 10 ATM jadi berapa? lalu 10 kali 101,3. ya, W-nya sama dengan 1013 joule. Paham nggak ya Rena kira-kira ini? paham. Paham ya? Tuh. Iya. Nah, terus apa lagi nih? Berapakah, kan tadi udah, ini cara mencari usahanya dengan cara bawa grafik. Nah, ini nomor 3 nih. Berapakah usaha gas? Udah. Oke. Terus apa lagi? Tuh. Hmm, apakah usaha bernilai positif atau usaha bernilai negatif? Kamu lihat tadi usahanya positif atau negatif? Oke, positif, bagus. Jadi ini 4, W-nya itu positif. Apakah gas melakukan usaha atau menerima usaha? Nah, jadi kalau untuk nomor 5 ini ada dua kriteria. Saat W-nya positif, dia melakukan usaha. Saat W-nya negatif, dia menerima usaha. Nah, W-nya ini kan positif kan? Iya, jadi dia Jadinya apa? melakukan usaha. Nah, cakep. Dia gas melakukan usaha. Gas melakukan usaha. Paham Raina ya? Paham. Nah, nomor 6. Lihat. Berapakah tekanan gas saat volumenya 2 liter, kemudian berapa gitu? 4 liter dan seterusnya ya. Mm-mm. Nah, kita lihat. Dari grafik ini bisa kita lihat nih polanya. Hmm, pola apanya Pak nih? Dari sini aja deh, nggak usah banyak panjang. Nih, artinya kan dia itu kan titik A 2,6. Ininya adalah P, ini adalah P. Kan X kembali Kak. Kalau B-nya berapa berarti Pak? B-nya itu adalah 4,4. Ini V-nya, ini P-nya. Paham Raina ya? Paham. Nah, karena yang ditanya apa? Untuk yang soal ini, yang ditanya itu banyak tuh. Untuk bagian 6 dan 7, yang ditanyanya banyak. Nah, berapakah tekanan, kan? Berapakah tekanan gas saat volumenya 2 liter, 2,5 liter, 3 liter, 3,5 liter, dan 4 liter? Mau lihat. Dari sini kamu bisa mencari rumus umumnya. Gitu. Polanya aja deh. Ini cara cepetnya 6 tambah 2 berapa? 8. 4 tambah 4 juga 8 kan? Heeh. Nah, artinya semua penjumlahan ini hasilnya adalah 8. 8. Artinya, untuk rumus cepatnya ini berarti P tambah P sama dengan 8. Artinya Raina kira-kira. Artinya apa Pak? Berarti untuk mencari P, untuk mencari tekanan sama dengan 8 kurang P. Nih 8 kurang P. Ya nggak? Ya, Untuk mencari V, 8 kurang P juga kan? ya, Paham ya? ya. Nah, sekarang Raina eh, bikin tabel ini nomor 6. Berapakah, kan tadi kan rumus berapakah tekanan? Nomor 6 ini ditanya tekanan. Tekanan ini apa berarti? P.
Saat volumenya 2 liter, ini P-nya 2 liter, ini ditanya P-nya. Saat 2 liter, kemudian 2,5, 3,5 sama 4. Ini P-nya berapa? Kamu tinggal kurang doang, ya nggak? Untuk nomor 6. Hmm. Nah, untuk nomor 7, kan rumusnya tadi apa? P sama dengan 8 kurang P. Nomor 7 apa? V sama dengan 8 kurang P juga kan? Iya. Ini P, saat tekanannya 4 atm, kemudian 4,5 atm, 5 atm, 5,5. Terus Enam. habis itu satu lagi berapa? Enam. 6. Tuh. Ini V-nya berapa? Ngerti gak Raina maksud ini? Bentar. Tadi udah ini gimana? Nih, jadi gini, untuk yang ini, jadi saat V-nya 2, P-nya berapa? 8 kurang 2, 6. Gitu. Oh, Saat V-nya 2,5, 8 kurang 2,5 berapa? Paham gak Raina? paham, paham. Jadi Raina lengkapin tabel ini sama ini. Iya. Jangan kirim jawabannya. Ya, mantap. 6, 5, 4,5, 4, 4, 3,5, 3, 2,5. Sip, mantap. Untuk soal ini, Raina ada pertanyaan lu gak kira-kira? Enggak. Mana ya? Oke. Untuk jadwal susulannya belum tahu juga, Raina, kapan? Belum. Ideal. Jadi kalau termodinamika ini, yang pertama Q sama dengan delta U plus W. Mm-mm. Jadi untuk termodinamika tuh hanya berkeliling di sini aja nih sebenarnya nih. Rumus intinya di sini. Q, W sama delta U. Itu rumus rumus intinya ya. Nah, Q-nya ini energi kalor, delta U perubahan energi dalam, W-nya ini usaha. Oke. Berarti kalau misalnya Q-nya itu positif, artinya kalornya diserap. Pokoknya kalau plus, kalor diserap. Kalau Mm. Q-nya min, kalor dilepas. W-nya positif, gas melakukan usaha. W-nya negatif yang tadi kan? Iya. Gas dikenai usaha. Oke. Nah, terus. Terus apa lagi, Pak? Berarti ini jadinya hmm, mencari usahanya gimana, Pak? Nah, untuk mencari usahanya ini, luas di bawah grafik rata-rata. Luas di bawah grafik atau usahanya ini adalah P dikali delta V. Usaha sama dengan P kali delta V secara umum ya. Tuh. Usaha sama dengan P kali delta V. Nah, nanti ada juga nih kriteria tertentu. Jadi udah ini perubahan delta U-nya ini perubahan energi alam. Delta U sama dengan 3/2 NR delta T. Bahwa delta U-nya ini berbanding lurus sama delta T. Masih sama kayak tadi kan? Berarti semakin tinggi suhunya, U-nya itu akan semakin tinggi. Iya. Paham Raina ya? Iya. Nah, terus apa lagi Pak? Ada yang namanya proses isobarik. Proses isobarik ini artinya apa? Tadi pada saat P-nya konstan, sama kan? Tuh. Mm. Pada proses isobarik yang terjadi apa? Yang terjadi karena dia P-nya konstan, ya, W-nya P kali delta V. Rumus W-nya ini, P kali delta V. Terus kalau isokorik, apanya Pak yang konstan? Volumenya yang konstan. Artinya kalau volumenya konstan, nih ada catat di sini. Kalau volumenya konstan, berarti V1 sama dengan V2. Iya. W sama dengan P kali delta V. Delta V ini apa Pak? Delta V ini perubahan. Artinya V2 dikurang V1. Tuh.
Delta V-nya konstan artinya apa? V1 kurang V2. Berarti V2 dikurang V1-nya apa? V2 juga. Iya. V2 kurang V2, 0. W sama dengan 0. Artinya pada proses isokorik, V-nya konstan. Kalau V-nya konstan, berarti usahanya sama dengan 0. Seperti itu. Paham, Raina ya? Tuh, usahanya 0. Jadi, harus dipahami nih pada proses-proses termodinamika itu usahanya bernilai apa gitu. Tadi pada proses adiabatik, W-nya sama dengan, pada proses isobarik, W-nya sama dengan P K delta V. Pada proses isokorik, W-nya sama dengan 0, karena V-nya konstan. Paham ya? Terus, pada proses isotermik, nih kayak gini nih. Isotermik, P1 sama dengan P2 kali V2. Tuh. Pada proses isotermik, apanya yang 0, Pak? Delta U-nya yang 0. Saat delta delta U-nya 0, maka kalau dimasukin ke rumus Q sama dengan delta U plus W, delta U-nya kan 0. 0 tambah W apa? W kan? Mm-mm. Maka pada saat proses isotermik, itu Q-nya sama dengan W. Jadi harus kamu pahami nih, karena teman kamu ini keluar semua nih. Jadi pada saat isotermik, apanya yang 0, pada saat isotorik, apanya yang 0, terus hubungan sama rumusnya apa gitu. Pada saat isokorik, W-nya yang 0. Artinya kalau dimasukin di sini 0, Q sama dengan delta U plus 0. Q sama dengan apa? Delta U. Paham nggak, Raina? Paham. Ngerti ya? Sip, bagus. Nah, sekarang kita ke rumusnya lagi. Nih. Nih di sini. Kita lihat. Usaha neto, usaha itu tadi kan apa? Kalau di dalam grafik. Usaha sama dengan luas di bawah grafik. Ya. Usaha sama dengan luas di bawah grafik. Terus, usaha sama dengan luas di bawah grafik, artinya, berarti kalau ini, grafiknya berbentuk apa, Raina? Hmm. Persegi, Bisa panjang. persegi panjang. Oke, berarti luasnya berapa? Gampang kan ini kan? Iya. Dari 2 ke 5 berarti di sini berapa? 3 kan? Iya, tiga. Dari 1 ke 2 berapa? 1 kan? Tuh. Usaha neto siklus adalah luas di dalam persegi panjang, benar. Berarti W-nya sama dengan luas persegi panjang. Luas persegi panjang. Ya nggak tuh? Yang kedua, usaha itu bernilai 3, benar nggak? Kan W sama dengan apa? Panjang kali lebar kan? Iya, banyak. 3 kali 1 sama dengan 3. Paham nggak, Raina? Paham. Paham ya? Nah, ini 3 atm liter atau 3 joule. Terus yang ketiga, 3 apa tuh? Usaha bernilai negatif karena siklus searah jarum jam. Oke. Hmm, jadi gini, kalau searah jarum jam, searah jarum jam, tuh. Berarti gini kan ya, searah jarum jam kan? Ya. Nah, ini hubungan sama usaha, Pak. Dia usahanya positif. Kalau berlawanan berlawanan jarum jam, usahanya apa? Negatif. Negatif. Nomor 3 benar atau salah? Salah. Salah. Kan tadi usahanya positif kan 3 kan? Iya, Oke. Nomor 4 benar atau salah nih? benar. Benar, bagus. Kan usahanya positif tadi kan? 3 Joule positif ya. Paham, Raina ya? Iya. Nah, untuk yang ini.
Nah, silakan Rena analisis nih. Coba. Mm-mm. Oke, titik A. Nih, kita bikin tabelnya deh, titik A. A. Oh ya gini, tabelnya gini. A, B, C, D. Mm-mm. Kemudian A-nya, P-nya berapa? Hmm, P, 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 P. Oke, untuk yang B, nih, biar gampang gitu. A-nya 2, P-nya 2 gitu. P-nya 2, V-nya 2. B-nya 5, 2. C-nya 5, 1. 2, 1. Nah, ini usaha sama dengan P kali delta V. P kali delta V. P kali delta V. Jadi ini gimana, Pak? Nah, tadi P kali PV itu hubungannya, kan di sini semuanya suhu kan, suhu gitu kan ya. Mm-mm. Suhu. Ini artinya juga nanti sebanding sama suhunya. Sebanding sama suhu. Sama T-nya. Karena di sini semuanya suhu-suhu, hubungannya apa sih, Pak? Sama suhu tadi? Bahwa PV ini berbanding lurus sama suhu. Ini harus nah, ingat nih. Mm-mm. Yang tadi PP NRT. Ya enggak? P Iya. sama dengan NRT. Nah, artinya PP sama dengan T. Tuh. Nah, sekarang Rena tinggal cari nih. Ini kan W itu P kali V kan? Mm-mm. Rena tinggal kaliin. Nih, tinggal kaliin. P-nya 2 untuk yang A. Yang D berapa tuh? Yang D itu P kali V. P-nya 1, V-nya 2. Ya benar. Mm-mm. Untuk yang C benar nggak tuh? Yang C 5,1, yang A 5,2 benar, A, B, C, D. B-nya benar, A-nya benar. Oh ya, silakan. Nah, silakan. Nanti dari sini Raina bikin kesimpulan nih. Jadi, kalau misalnya VV-nya tinggi, suhunya tinggi. Gitu. Iya. Kalau VV-nya rendah, suhunya rendah. Ya, dari tabel ini nanti silakan Raina bikin sendiri kesimpulan nih. Berarti ini kan berapa nih hasilnya, nih berapa, nih berapa, nih berapa. Terus sesuaikan dengan ini, sesuaikan dengan pernyataannya. Paham nggak Rena maksudnya? Nggak paham, Bang. Paham ya? Silakan Rena analisis, terus jawab langsung empat pernyataan ini sesuai tabel ini. Artinya, jadi misalnya 2 kali 2 4, artinya suhunya juga 4. 4 di sini. Jadi misalnya suhunya 4, berarti TA sama dengan 4. Gitu. Paham Rena ya? Iya. Nah, silakan coba bikin dulu. Kalian dijawab pernyataan soalnya. Apanya? Oh, sebenarnya delta P-nya ini itu V-nya Raina. Oh, V-nya itu jadi oh, 2 kali 2 4 gitu kan, sebenarnya kan. Tuh. Ngerti? oh ya. Nah, silakan. Eh,
Oh, udah fotoin ya, China ya. Udah, China udah kirim. Bentar dulu nggak dikirim. Tapi itu kesimpulannya aku checklist dulu. Checklist ya benar-benar. Nomor satu benar atau enggak gitu. Iya. Sip, kita lihat. Benar-benar cakep benar semua. Oke, mantap. Pembahasannya itu seperti ini. Ini berarti 5 kali 2 10. 5 kali 1 5. 2 kali 1 2. Ini berarti kalau diurutkan, urutannya itu apa yang paling besar tuh? Yang paling besar yang B kan ya, TB lebih dari TC, lebih dari TA, lebih dari T. gede. B sudah tertinggi, benar. Hmm. D terendah, benar. A lebih tinggi daripada D, benar. Bisa, cakep ya. Ya, lanjut. Nah, ini. Hmm, hmm, hmm. Nah, ini. Dari grafik tersebut. Nah, untuk yang ini, tadi kan kesimpulan yang di atas itu urutannya ini. Karena masih sama soalnya sebenarnya. Angkanya juga sama. Hmm, hmm, hmm. TB lebih dari TC lebih dari TD. Nah, ini ya. Sekarang perubahan lagi dalam satu x penuh adalah nol. Kita lihat. Hmm, hidrogen. Berarti ini hidrogen adalah gas diatomik. Manakah pernyataan mengenai energi dalam? Berarti ini fokus kita ke soalnya, yaitu energi dalam. Oke. Berarti energi dalam ini hubungannya sama apa tadi? Energi dalam dia berbanding dulu sama T. Yang tadi kan. Semakin tinggi suhunya, energi dalam akan semakin besar. Oke. Kalau siklusnya muter-muter kayak ini, nomor satu, untuk siklus tertutup, delta U-nya sama dengan nol. Karena kan suhunya hanya sekitaran sini aja kan. Nih, gitu kan ya. Hmm. Tidak ada perubahan suhu. Artinya kalau untuk perubahannya ini,
Ini suhu awal sama dengan suhu akhir. Suhu awal sama dengan suhu akhir. Nah, karena dia muter-muter di sini terus, nggak ada perubahan, maka perubahan energi dalamnya tidak ada. Delta U-nya sama dengan nol. Pernyataan satu benar. Nomor dua, energi dalam meningkat dari A ke B. Kita lihat, meningkat itu artinya dari suhu rendah ke suhu tinggi. Iya, Bener apa enggak? benar. Bener ya, kenapa? Karena Karena TB-nya lebih besar daripada T kan? iya, Artinya U-nya meningkat. U meningkat. Paham ya? iya, Menurun dari B ke C. Benar atau salah? benar. Hmm? Oh, iya benar. Bener ya, karena lebih besar B daripada C kan? Iya, DC kurang dari B. Dari B ke C menurun. 4. Perubahan energi dalam hanya bergantung pada suhu. Benar apa enggak? Ini benar. iya benar. Benar kan ya? Karena suhu berbanding lurus sama T. Iya. Yang 4 benar. Artinya ini pernyataan 1, 2, dan 3 benar kan? Mm-mm. 2 ada 1, 2, 3, 4. Benar. Sip. Hmm, 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 hmm. Ini juga benar. Hmm. Kalau ini pernyataan yang benar itu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Nih, nah silakan ini kamu pakai konsep yang ini. Hukum termodinamika 2. Nih, nomor 1. Oke, kita lihat ini. Tadi udah ya. Suatu gas menyerap kalor. Kita lihat. Kalor itu lambangnya apa? Raina tadi. Kalor lambangnya apa tadi tuh? Ini kan rumusnya 3 ini kan. Kalor lambangnya apa? Lambang kalor apa tuh Raina? Nih, yang di sini nih. Apa lambangnya? Raina, tes. Maaf, aku kira dari tadi di unmute. Oke. Iya, Kalor apa lambangnya? Ki kan? iya. Nah, kalau Ki sebenarnya 1200. Menyerap. Menyerap artinya apa tuh? Eh, Plus atau min? plus. Plus, bagus. Di situ apa lagi? Hmm, berapakah perubahan energi dalam gas ters- usaha? Usaha itu apa lambangnya? Wait, W-nya berapa? 8 Rah. plus. Melakukan usaha berarti apa? Melakukan usaha. eh, Plus atau min? plus. Plus.
Ditanya apa? Perubahan suhu. Perubahan suhu. Yes. Perubahan suhunya gimana gitu katanya ya. Nah, suhu tadi hubungannya sama apa? Energi dalam kan. Tadi ditanya bagaimana perubahan energi dalam dan bagaimana perubahan suhunya. Udah tinggal dimasukin. Berarti delta U sama dengan apa rumusnya? Q min W. Q-nya berapa? 1.200. 1200. W-nya 800. jadi berapa? 400. Mantap. Delta U-nya 400. Delta U. Ini delta U. Kan delta U-nya positif kan? Iya. Delta U positif artinya perubahan suhunya meningkat atau menurun? Berapa? Karena delta U-nya positif, perubahan suhunya meningkat atau menurun? Hmm. Meningkat. Paham nggak Raina kira-kira? Paham. Ya, tuh. Kan ditanya berapakah energi dalam dan berapakah perubahan suhunya? Perubahan energi dalamnya 400, perubahan suhunya mengalami peningkatan. Hmm. Paham ya? Iya. Oke, coba Raina kerjakan sendiri nomor 2 nih. Delta U-nya 500 karena meningkat ya, Iya. yaitu melakukan usaha berarti positif 200. Berarti 700. Terus. Kalau 700 plus artinya apa? Kalor diserap, benar. Ya. Enggak, Q-nya diserap oleh sistem. Q-nya diserap oleh sistem. Oke, untuk soal ini kira-kira Raina ada pertanyaan dulu nggak yang Benar. bahas? Aman nih. Ya, aman sih, Pak. Jadi secara umum kita tadi udah bahas semua rumusnya ya. Nanti kalau Raina malam lagi kosong bisa di ini kan kisi-kisinya Pak dikrop-cropin dari modul ini nih biar ada space buat ngerjain. Itu file bisa di. Coba dikirim ini ya. Nanti Raina tinggal isi di sini ya. Iya. Ini Pak dihapus dulu yang udah diisi. Sebenarnya ini udah ada pembahasan fullnya, tapi kalau nggak dibahas satu-satu, takutnya nggak paham gitu. Secara umum rumusnya kita bahas. Ada pertanyaan lagi nggak, Raina, kira-kira? Nggak ada. Oke, besok kita lanjut jam 3 ya. Iya, Pak. Oke, sebentar. Hmm, Ntar Pak di screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Oke, semangat terus Raina belajarnya. Nanti Pandi share ini ya. Iya. Oke, Assalamualaikum. Salam.